Jumpa lagi di Jagat bersama saya, Rama. Kali ini kami akan membahas sebuah game di mana kita tidak boleh berteriak. Sebuah game horor. Mari kita mulai reviewnya. Things about beda ya. Beberapa tahun belakangan ini, game horor memang lebih banyak dirilis di platform indie. Game-game terkenal seperti Outlast Trials, The Mortuary Assistance, Amnesia The Bunker, atau bahkan yang lebih simpel lagi seperti game-game buatan Chilas Art yang punya visual seperti game-game era PS2. Atau yang sedikit unik seperti Fear and Hunger yang menggunakan sistem RPG dengan visual-visual cosmic horror ala Lovecraft. Ini hanyalah beberapa game horror indie yang terlintas yang menurut kami patut kalian coba. Tapi sayangnya ya, satu hal yang membuat banyak game indie horror kurang menarik untuk dimainkan itu ketergantungannya sama elemen jump scare. Buat kalian yang belum tahu apa itu jump scare, ini kurang lebihnya adalah reaksi terkejut, reaksi kaget karena ada sesuatu hal yang dianggap menakutkan yang terjadi tiba-tiba. Jump scare ini memang sering banget digunakan di film horor ataupun game horor di mana saat kita lengah ya, pada saat sebuah adegan menakutkan terjadi. Tapi sayangnya makin kesini kami juga melihat jump scare pada film dan game itu makin basi gitu loh, gitu-gitu aja. Bahkan gak jarang tanda-tanda jump scare udah kelihatan sebelum kejadian. Ini juga yang membuat beberapa game horror indie jadi terlalu tergantung sama jump scare dan jadi basi. Bahkan di poin udah gak nakutin lagi. Tapi begini teman-teman, jump scare akan efektif bila playernya benar-benar tidak punya persiapan yang didukung lagi dengan suasana yang mencekam. Nah, ada sebuah game indie horror yang masih dalam fase early access yang dirilis pada tanggal 27 Oktober 2023 pada Steam. Judulnya Don't Scream. Game ini didevelop oleh Jor and Joe menggunakan Unreal Engine 5 yang tentu saja membuat game ini punya visual yang hyperrealistik. Minimum spesifikasi yang dibutuhkan untuk bisa memainkan game ini adalah prosesor Intel i5 9600K atau AMD Ryzen 5 3600, GPU Nvidia GTX 1660 Super 6GB atau AMD 5600 XT 8GB, RAM 8GB dan storage 12GB. Minimum requirement-nya lumayan juga ya. Tapi apa uniknya game ini? Sampai minimumnya segitu, minimum requirement-nya segitu. Fitur utama yang digunakan pada game ini adalah mikrofon, penggunaan mikrofon. Well, sebenarnya fitur ini bukan fitur yang baru, karena memang beberapa game horror seperti Tonsil Terror, di mana kita harus berteriak untuk melihat jalan, atau Escape from Ayuwoki, di mana monster akan mengejar kita saat kita berbicara terlalu keras pada mic. Tapi Don't Scream ini agak sedikit unik, di mana gameplay dari game ini hanya berjalan selama 18 menit dalam sebuah hutan yang penuh dengan lokasi-lokasi yang angker. Dan kita tidak boleh berteriak. Apabila desibel suara kita melebihi batas yang ditentukan, maka game akan berakhir. Nah, agar kita dapat experience gamenya lebih maksimal, bahkan developernya memberikan tips cara bermain agar experience di game ini bisa dirasakan secara maksimal. Before playing Don't Scream, please play the game the way we intended. This means setting up your microphone correctly. Here's how to do that. You should be able to speak only quietly, not loudly, with slight gasps or sudden sounds counting as screams. If you speak too loudly and your voice exceeds the threshold of the microphone divider line, a red flash will appear on the screen, signaling a scream. It's up to you to find a comfortable balance between speaking softly and what should be considered a scream when you calibrate your microphone. For optimal results, you should determine the best distance to position the microphone from your mouth. Please be aware that external audio software can impact your game's microphone calibration. Adjust settings in both your game and audio software for optimal calibration. Thanks for listening, play fair, and most of all, don't scream. Sebenarnya aturan utama pada game ini mirip seperti pembukaan horor podcast favorit saya. Tutup pintu, matikan lampu, pasang headset kalian, dan mulailah bermain Don't Scream. Secara visual, kita akan disuguhkan sebuah first person view dengan efek kamera handycam yang juga berperan sebagai penerang jalan. Pada Steamnya sendiri, developernya juga bilang kalau game ini memang terinspirasi dari found footage horror yang menggunakan camcorder tahun 90-an. Untuk eksplorasi, kita bisa berjalan menggunakan key WSAD dan interact dengan R apabila ada kotak hijau pada layar.
Seperti yang kami bilang pada awal, gamenya hanya berjalan selama 18 menit tanpa teriak sama sekali. Tapi, apabila kalian berhenti berjalan, maka timer akan berhenti. Hutan yang kita jelajahi ini penuh dengan tempat-tempat yang, ya kayak kata kami, angker. Sejauh yang kami mainkan, kami menemukan bangkai pesawat terbang yang jatuh, sebuah rumah yang terbengkalai, dan toko swalayan dengan mayat-mayat bergelantungan. Ada juga lumbung dengan noda darah dan bekas ritual satanik. Aneh banget tuh Dani. Tentu saja semakin lama kita menjelajahi hutan, makin banyak juga gangguan yang ada. Dari suara-suara berbisik, teriakan dan rintihan, binatang yang tiba-tiba lewat, dan tentu saja penampakan-penampakan mistis. Tentu saja kalian harus menahan suara kalian agar tidak berteriak sepanjang gangguan-gangguan tersebut. Lalu apa yang terjadi apabila kita berteriak? Handycam yang kita gunakan akan dijatuhkan dan game pun akan berakhir. Buat saya pribadi, game ini cukup menakutkan karena saat ini memang tidak ada lore dan tujuan yang jelas. Kita hanya berperan sebagai orang yang memegang handycam di game ini sambil menjelajah hutan. Pernah mendengar istilah kita takut karena kita tidak mengetahui apa-apa? Itulah yang saya rasakan saat pertama kali memainkan game ini. Developer juga mengatakan memang game ini didesain hanya untuk jump scare. Jangan mengharapkan ada storyline yang jelas dan kurang lebihnya game ini adalah scare simulator. Lalu apakah game simulator ini efektif? Well, cukup efektif kalau kalian baru pertama kali memainkannya. Memang ambience dan efek-efek yang diberikan benar-benar seakan-akan kita berada di dalam hutan yang antah berantah. Tapi sayangnya setelah memainkannya beberapa kali, rasa horor yang diberikan berkurang drastis. Ini karena beberapa jump scare terasa repetitif dan kita hanya menemukan jump scare yang sedikit berbeda bila kita mengunjungi bangunan-bangunan yang angker tadi. Apabila kita hanya berjalan di hutan, kami hanya bilang ini kayak easy mode-nya game ini. Selain itu, walaupun lampu dari handycam terasa cukup efektif untuk menerangi jalan, tapi memang ada momen di mana lampu ini meredup dan pandangan kita menjadi gelap. Kami rasa ini untuk membuat player panik atau membuat arah jalan jadi semakin acak. Untuk setting mic-nya sendiri, buat kami ini agak hit and miss. Karena di satu sisi memang ini mekanisme yang menarik, tapi terkadang deteksi mic bisa terlalu sensitif padahal saat setting rasanya sudah tidak ada masalah. Perlu diingat, volume dan sensitivitas mic bisa dibuat sampai dengan di mana kalian terkejut narik napas aja sudah terdeteksi melewati batas. Hampir teriak gue. Gue kedekatan sama mic. Gue kedekatan sama mic. Nah, walaupun memang game ini banyak kekurangan, itu karena game ini masih dalam tahap early access, masih tahap awal. Developernya mengatakan kalau mereka akan menambahkan lagi lebih banyak fitur pada versi fullnya, seperti jump scare yang baru, penambahan sedikit cerita, achievement, dan performa game yang diperbaiki. Buat kami, game scare simulator ini cukup menantang untuk dimainkan, tapi memang game horror seperti ini tidak untuk dimainkan berkali-kali. Well, kecuali kalau kalian mau mencari lebih banyak jump scare baru yang di sini. Nah, bagaimana? Apa kalian tertarik untuk bermain game ini? Game ini bisa dibeli di Steam dengan harga Rp90.000. Buat kami, ini harga yang cukup wajar untuk game horor yang terbilang pendek, tapi dengan kualitas dan fitur seperti ini. Ingat, game ini masih dalam early access, jadi bisa saja di masa depan game ini menawarkan hal-hal yang lebih menarik lagi. Apa kalian sudah ada yang memainkan game ini? Coba cerita pengalaman kalian di kolom komen. Saya Rama, Jaga TV.